Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berjumpa pada Zoom meeting dengan agenda sosialisasi pelaksanaan Monef hasil audit eksternal ISO 21001 2018 Universitas Nurul Jadid tahun 2024. Salawat serta salam senantiasa kita bahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita takdimi bersama beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kita hormati bersama Rektor Universitas Nurul Jadid serta jajaran Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid yang kami hormati Kepala Unit Pengelola Program Studi hadir di sini Direktur Pasca Sarjana dan Dekan Fakultas yang kami hormati Kepala Lembaga, ada Lembaga Akreditasi Eksternal, Lembaga Sertifikasi Profesi, kemudian ada Kepala LP3M dan juga Kepala LPPM selaku tuan rumah pada pertemuan Zoom meeting pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka pertemuan kita hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت إياك عليهم نعبد وإياك Alladzina نستعين. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi صراط 'alaihim الذين أنعمت عليهم غير waladdallin. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Menginjak agenda berikutnya adalah sambutan dari Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Universitas Nurul Jadid kepada Bapak Muhammad Furqon MKom. Kami persilahkan. Ya, baik. Jam dulu Bu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dermawan Bang. Suara saya terdengar ya Pak Freddy ya? Terdengar, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Yang kita hormati bersama para sahabat pesantren jadi yang kita hormati Bapak Rektor, Direktur Pesantren Jadi dan para wakil rektor serta jajaran dekanat, kepala-kepala lembaga dan juga para pegawai dan tim yang ada di Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi hasil audit ISO 21001 Indonesia tahun 2024 yang mana setelah kita memperoleh hasil sertifikasi ISO 21001 di awal tahun 2024, maka kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang kami lakukan dan sudah kami agendakan di program LPPM untuk melakukan monitoring. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang ada di laporan ISO tahun 2024 ini bisa tertutup Bapak Ibu sekalian, karena ada beberapa temuan yang sudah dilakukan oleh tim auditor eksternal di awal tahun kemarin, baik temuan yang bersifat observasi ataupun memberikan bukti begitu. Nah, tujuannya dia pertengahan tahun ini kami dan nanti akan berkolaborasi dengan lembaga akreditasi eksternal akan melakukan monitoring Bapak Ibu, monitoring, evaluasi terkait dengan temuan tersebut. Nah, tentu harapannya adalah temuan-temuan yang ada itu bisa ditindaklanjuti, terutama dari beberapa unit yang memang ketika dilakukan audit eksternal di awal tahun kemarin diminta konfirmasi oleh pihak auditor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kegiatan Monef ini akan sangat berguna dalam hal penerapan klausa-klausa ISO di 10 standar itu atau 10 klausa yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sehingga ketika klausa-klausa yang sudah diterapkan di Indonesia ini harapannya
bisa diterapkan di masing-masing unit kerja. Sehingga di tahun temuan-temuan yang ada di tahun 2024 ini tidak berulang. Makanya kami sebagai lembaga pengawasan dan penilaian itu akan memastikan bahwa temuan yang di tahun 2024 ini bisa terkategori close atau tertutup. Gitu. Nah, sehingga pihak-pihak nanti yang menjadi PIC dari masing-masing temuan itu, harapan kami dapat melakukan rapat tinjauan manajemen begitu ya, atau minimal menindaklanjuti dari kegiatan monet ini, sehingga ketika di awal-awal nanti temuan itu sudah bisa terwujud. Dan harapannya tentu Indonesia tetap akan memperoleh sertifikasi ISO 21001 dan 9001. Kemudian yang terakhir barangkali Bapak Ibu, nanti akan ada paparan dari PIC bidang pengawasan terkait dengan temuan-temuan apa saja yang ada di tahun 2024 ini. Nah, tentu PIC-PIC tersebut harapannya dapat menindaklanjuti, kemudian dapat menyediakan beberapa dokumen pendukungnya. Begitu. Contoh kasus kemarin, salah satu temuannya adalah terkait dengan kebijakan mutu. Kebijakan mutu temuannya belum disosialisasikan secara masif, baik itu secara kepada sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pendidik dalam bentuk explainer barangkali, dan juga bisa diakses di website-website Unija. Itu mungkin salah satu contoh kasus temuan yang ada. Nah, sehingga dalam hal ini beberapa PIC yang harus menindaklanjuti, misalkan kalau kebijakan mutu tidak tersosialisasi dengan baik-baik atau terdokumentasi, maka harapannya nanti di pihak bagian sarana prasarana ini bisa menyediakan media-media untuk melakukan sosialisasi. Kemudian yang berkaitan dengan website, maka pihak Umas nanti bisa melakukan updating informasi terkait dengan kebijakan mutu yang itu menjadi komitmen pimpinan dan seluruh pimpinan universitas dan juga UPPS dalam menjamin mutu dan juga keberlangsungan dari peningkatan di kerja. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai sambutan dari kami. Setelah ini mungkin akan ada sesi paparan lebih teknis. Harapannya nanti teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Kemudian setelah sosialisasi ini bisa menindaklanjuti. Kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu didampingi oleh masing-masing unit, LPPM dan lain nanti sebagai tim monet siap mungkin membantu mendampingi terkait dengan persiapan monet hasil audit eksternal 2000 ISO 21001 tahun 2004. Saya kira itu sebagai sambutan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Salam benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menginjak pada agenda berikutnya, kami perlu menyampaikan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir untuk pertemuan virtual kita hari ini. Linknya sudah kami share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Terima Baiklah, kasih, Pak. untuk agenda berikutnya. Agenda berikutnya adalah sosialisasi hasil audit eksternal ISO ya, Universitas Nurul Jadid tahun 2024 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan LPPM Universitas Nurul Jadid pada Bapak Ahmad Sahidah PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Brady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia hadir untuk mengikuti pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diberikan perhatian serius terkait dengan temuan ASO yang kemarin telah didiskusikan antara LPPM dan LAI. Untuk itu saya akan membagi screen untuk bisa diberi perhatian oleh rekan-rekan karena temuan-temuan ini terkait dengan banyak lembaga dan UPPS, dan Pak Brady dengan baik telah mencatat dokumen apa saja yang perlu disediakan dan apa saja yang perlu dilakukan agar kita bisa mengisi status open dari temuan ini menjadi tertutup atau close. Yang pertama, mungkin rekan-rekan bisa lihat di layar bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kelengkapan Renstra dan laporan kinerja terkait dengan apa yang ditemukan oleh Pak Sunu ketika melakukan asesmen lapangan kemarin. Jadi meskipun Renstra turunan yang disiapkan oleh UPPS itu telah mengandung isu makro dan mikro, baik lokal maupun internasional, namun perlu diidentifikasi agar ia dikaitkan dengan analisis SWOT. Jadi mungkin kita perlu perhatikan bersama bahwa keterkaitan itu penting agar temuan ini bisa direspon dengan sangat baik. Yang kedua terkait dengan kebijakan mutu, ya. Ini telah dilakukan oleh pihak LPPM kemarin terkait dengan beberapa temuan yang perlu dilakukan. Meskipun belum keseluruhan lokasi diberikan ini ya, akrilik kebijakan mutu itu. Apalagi di lembaga baru ini kita masih baru pindah sehingga perlu diperhatikan, dan saya dan rekan-rekan minta kepada BAWAKA terkait dengan penyediaan sarana prasarana. Ya. Jadi bisa dilihat di dalam catatan dokumen itu berapa hal yang perlu disiapkan oleh Sarpras agar kebijakan mutu yang diletakkan di akrilik itu juga disediakan di rektorat baru. Selanjutnya yang ketiga, permukaan yang ketiga adalah peningkatan mutu proses kegiatan layanan. Dan ini terkait dengan laporan kinerja yang betul-betul harus memenuhi apa yang telah dicatat oleh Pak Sunu terkait dengan layanan kita kepada mahasiswa tentu saja. Selanjutnya untuk meningkatkan suasana lingkungan kampus yang bersih, rapi. Nah, ketika kami mendampingi Pak Sunu, kebetulan beliau asesmen lapangan di teknik, jadi banyak ruang-ruang yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen itu dengan melepaskan alas kaki. Karena terlihat tidak rapi dan cenderung tidak bersih, maka perlu disediakan rak. Nah, oleh karena itu, di dalam catatan dokumen itu, perlu pihak Sarpras menyediakan rak. Di gedung baru ini yang menyediakan rak itu hanya lembaga pelayanan masyarakat, Pak Tir ya. Yang lain belum ada rak untuk tempat sepatu atau sandal. Ini perlu mendapat perhatian dari BAWAKA dan kita terus berkomunikasi agar penyediaan itu bisa dilakukan sebelum audit eksternal. Kemudian terkait dengan laboratorium micro teaching. Kemarin ketika Pak Sono hadir langsung ke Fakultas Agama Islam, beliau merasa bahwa masuk ke ruangan itu dia tidak merasakan aura dari lab micro teaching itu. Jadi dia tidak tahu apa ruangan ini. Hanya di depan ditulis ada lab ya. Oleh karena itu beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi, misalnya terkait dengan SOP penggunaan lab yang bisa ditempel di situ, kemudian jadwal penggunaan lab, visi misi dan struktur organisasi. Mungkin Pak Faiz ya bisa menyediakan ini dengan mencatat betul-betul apa yang perlu disediakan di lab micro teaching, dan tentu saja lab ini tidak hanya terkait dengan micro teaching ya. Karena kita punya 3 lab, jadi 2 lab yang lain juga perlu memperhatikan apa saja yang perlu disediakan terkait dengan pemenuhan temuan ini. Nah terakhir ini terkait dengan Pak Ahmad Fawaid, ya saya pikir kelengkapan administratif sudah bagus sebenarnya, tapi mungkin catatan-catatan dari Pak Sunu mungkin perlu diberikan perhatian.
agar temuan ini bisa ditutup dengan close. Nah, yang kedua, conformity ini bisa menjadi temuan minor atau mayor ya, terkait dengan apa dampaknya. Oleh karena itu perlu diperhatikan kepada rekan-rekan yang bertanggung jawab seperti KSP dan tim PMB bahwa selama ini ya, organisasi UNUJA sudah melakukan identifikasi kebutuhan harapan melalui survei. Tetapi survei ini belum dibuat laporan secara utuh sehingga kita tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dengan keberadaan UNUJA. Oleh karena itu, pihak KSP dan tim PMB perlu betul-betul menyediakan laporan yang nanti bisa disampaikan kepada kami ketika melakukan audit. Nah, yang terakhir, ini adalah bagian kami, LPPF, BWK, dan Sarpastra KSP terkait dengan bagaimana kebijakan mutu bisa dirumuskan dengan sangat baik. Jadi ada catatan di situ bahwa kebijakan mutu pada akrilik ya atau banner itu perlu ditempatkan di banyak titik. Kemudian kebijakan mutu dimuat di website UNUJA dan ini belum dilakukan. Oleh karena itu kepada pihak KSP, mudah-mudahan kebijakan mutu itu ketika kita buka laman web dari UNUJA itu sudah ada kebijakan mutu terlihat di situ ya. Sehingga kita tahu apa yang perlu disampaikan nanti kepada asesor luar ketika melakukan audit. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dokumen ini sudah sampai kepada setiap PIC agar bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih Pak Brady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saida atas paparan sosialisasi hasil audit ISO 21001 ya, Universitas Nurul Jadid. Mudah-mudahan temuan-temuan yang sudah dipaparkan tadi bisa segera kita apa close ya, karena ini sifatnya masih open, statusnya masih open. Untuk pertemuan observasi itu ada 6 poin. Kemudian yang temuan yang bersifat not conformity atau kalau di audit itu KTS ya atau ketidaksesuaian itu ada 2 dan semuanya bersifat minor ya, KTS minor. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita bisa saling diskusi ya, tanya jawab. Ya, tanya jawab apapun diskusi, konfirmasi barangkali ada hal-hal yang eh, belum dipahami, ya kan, atau belum perlu dikonfirmasi lebih lanjut, silahkan. Pak Saida bisa digeser ke bawah barangkali, ya, bawah, paling bawah. Terus Pak, terus. Oke. Lagi. Ya, baik Bapak Ibu itu. Pada poin 4, kami mengagendakan untuk pelaksanaan MONEF nantinya, karena hari ini kita sudah melaksanakan sosialisasi ya kepada Bapak Ibu pihak terkait untuk menutup hasil temuan audit ISO dan kita akan melaksanakan MONEF pada tanggal 10 Agustus ya 2024. Ini kita tim MONEF nantinya ada dari LPPM dan dari LAE, Lembaga Akreditasi Eksternal. Baik, mungkin sebelum diskusi lebih lanjut dari Lembaga Akreditasi Eksternal, ada Pak Handono, barangkali ada yang bisa disampaikan, Pak, silahkan. Saya kira cukup. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu jangan lupa ya daftar hadirnya diisi di kolom chat untuk link daftar hadirnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau hal untuk kita diskusikan
pada pertemuan Zoom meeting hari ini saya rasa bisa kita sudahi. Untuk pertemuan Zoom meeting hari ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada tanggal 10 Agustus nanti ya semua teman-teman 6+2 itu sudah bisa kita close, ya kan, sudah bisa kita close. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini sampai nanti menjelang tanggal 10 bisa melakukan persiapan-persiapan, barangkali melengkapi dokumen-dokumen terkait untuk menutup temuan-temuan yang ada. Untuk kaitan apa saja poin-poinnya yang harus dipenuhi, nanti kami mohon izin untuk kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Saya rasa seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.